di Plata E Channel, dan ya kali ini saya akan bagi cerita lagi ya. Saya sudah buat catatan juga di sini bahwasanya dengan adanya mobil listrik ini saya bisa ngirit ratusan juta dalam 5 tahun, tapi saya harus mengorbankan hal-hal yang bagi sebagian orang itu sangat penting sekali ya. Nah, sebelumnya kita nyalakan AC karena kalau nggak dinyalakan ya sumuk. Dan teman-teman semuanya, kemarin itu sudah saya hitung-hitung ya, dan ini perbandingannya mohon maaf ini dengan yang saya alami, bukan dengan yang tidak saya alami atau awang-awang, tidak. Jadi saya itu ada expander cross dengan jarak tempuh yang sama, dan juga Wuling ini yang saya harap dengan adanya mobil ini saya bisa ngirit ya banyak lah gitu. Jadi dengan berbagai teman-teman yang bilang ya, nanti setelah 8 tahun ganti baterai harganya separuh, apakah saya masih untung? Nah, kita akan bahas di sini teman-teman semuanya ya. Sebelum kita bahas angka-angka yang ada di sini sesuai pengalaman saya, dan ini kalau teman-teman memakai mobil yang sama dengan yang saya pakai, kemudian jarak tempuh yang sama, hitungannya akan ketemu yang sama ini ya, dengan memakai tentu aplikasi. Jadi tidak awang-awang itu hitungannya, tidak. Pertama, oke, sebelumnya kita bahas saja di sini ya. Di sini tuh ada jarak dan juga biaya yang harus saya keluarkan setahun itu berapa, dan 5 tahun itu berapa. Saya di sini hitungannya saya genepkan di 5 tahun ya. Nah, teman-teman semuanya, sebagaimana tahu ya, kalau kita hitung dulu di bagian BBM ya, untuk BBM sendiri saya hitung per bulan saya habis 3000 km. Kenapa saya itu? Karena memang ini mobil untuk kerja, untuk sering saya di jalan rumah kantor ataupun untuk ke klien dan sebagainya, saya habisnya segitu. Rata-rata lah sebulan itu 3000 km. Nah, dengan asumsi sebulan 3000 km sama persis mobil expander juga segitu, maka di bulan pertama itu kalau dulu BBM harganya 6.550, saya selalu isi pertalite ya, karena juga dapat subsidi dari pemerintah, ada barcode-nya. Nah, dulu habisnya 1.650.000, tapi setelah naik 10.000 itu kan hampir separuh, kurang dikit. Itu sebulan saya habisnya 2.700.000. Itu untuk 3000 km ya, karena rata-rata segitu. Sedangkan untuk REV ini kemarin sebenarnya habisnya 250, cuman ya karena saya sekali pernah ngecas di SPKLU-nya PLN gratis, maka saya tulis 300.000. Nah, sebulan 300.000 versus 2.700.000. Ini bulan pertama saya dari BBM udah bisa ngirit ya 2 jutaan lebih. Nah, ini di bulan kedua itu BBM-nya ini listriknya habis 600, yang expander udah 5.400.000. Nah, ini saya tampilkan di layar ya di sana. Dan di bulan ke-12 itu 36.000 km ya. Jadi untuk ini REV saya habisnya 3.600.000 untuk listriknya. Sedangkan expandernya udah habis 29.700.000 itu tahun pertama. Nah, di sini akan saya hitung menjadi 5 tahun. Jadi saya rata-rata, walaupun ya tidak mungkin jaraknya setiap harinya itu segitu juga tidak mungkin, tapi akan saya rata-rata jadi 5 tahun. Jadi 5 tahun itu saya habis listriknya yang REV ini itu 18 juta ya perkiraan saya, dengan asumsi bulan pertama pemakaian segitu itu. Kemudian di expander cross itu sama, saya juga sudah habis banyak karena baru 1 tahun juga mobilnya. Itu perkiraannya di tahun kelima itu saya habis 162 juta ya untuk pertalite ya ini, karena biasanya saya sebulan sekali ngisi pertamaknya, lebih seringnya pertalite-nya. Jadi segitu. Selisihnya berapa dalam 5 tahun itu? Untuk BBM-nya aja selisihnya 144 juta. Itu hitungan kasar saya, dan itu bisa naik ataupun ya bisa berkurang ya. Itu dari segi BBM, teman-teman. Rata-rata yang dibandingin kan BBM aja. Yang lainnya gimana? Yang lainnya juga belum dibandingin. Nah, di sini akan saya bandingin ya. Oli. Nah, oli ini juga pengalaman saya baik di Suzuki, Mitsubishi ataupun tempat lain gitu ya. Jadi untuk oli Wuling sendiri sekali ganti servis plus oli itu kan rata-rata 200.000. Sebenarnya nggak sampai sih, cuman saya bulatkan jadi 200.000. Nah, dalam 5 tahun itu biaya servis ganti olinya itu sekitar 4.100.000 ya. Nah, kalau kita pakai mobil manual, mobil biasa itu ganti oli. Aplikasi navigasi terlebih dahulu. Nggak perlu navigasi. Kalau manual itu setiap 5.000 km kan ganti oli. Nah,
atau kalau yang terbaru itu 10.000 km ya, 10.000 km ganti oli. Nah, ganti oli sendiri mahal ya. Ini catatan saya 450 itu untuk 5.000 km loh. Jadi di sini saya tulis 450. Ini kalau per 5.000 km udah selisihnya banyak banget. Ini saya buat yang murah, paling murah. Olinya paling murah, gantinya 10.000 km sekali. Itu dalam 5 tahun saya olinya aja habis 11.250.000 ya. Itu yang manual. Yang matic beda lagi, karena matic itu juga 40.000 km dia harus ganti oli maticnya. Nah, kalau yang matic saya oli yang paling murah ya, ini oli yang paling murah 10.000 km 450.000 itu oli yang paling murah. Itu matic habis 17.250.000 selama 5 tahun. Kenapa kok banyak ya? Ganti oli transmisi itu kan udah mahal sekali di matic, itu 1 jutaan. Nah, selisihnya kalau mobil manual itu 7.150.000 asumsi oli yang paling jelek. Kemudian yang matic itu 13.150.000 selisihnya dengan ini ya. Karena ini ganti olinya oli gardan kan tetap ganti ya, diganti oli gardan ya, remuk gardannya nanti sama juga. Nah, untuk oli itu ya. Kemudian ada lagi pajak yang teman-teman juga mungkin belum menghitung ya berapa pajak itu ya. Nah, untuk wuling sendiri pajaknya kan 400.000. Sebenarnya 388.000 sekian. Cuman saya bulatkan jadi 400.000. Nah, dalam 5 tahun dia habis 2 juta pajaknya itu. Dan mobil seperti expander ya yang saya pakai itu, expander cross itu kemarin saya habis pajak karena bulan 2 pembelian, saya pajaknya itu habis 3.500.000. Itu tidak progresif ya, tidak progresif harusnya gitu kan. Mobil pertama awalnya progresif, yang Datsun saya lawar jual, kemudian tidak progresif kena 3,5 juta. Itu kalau 5 tahun udah 17.500.000. Selisihnya pajaknya aja 15.500.000 itu ya. Dan kalau kita total semua dari BBM, oli, terus pajak itu, kalau mobil kita matic itu saya bisa menghemat 172.850.000. Kalau mobilnya itu manual saya bisa menghemat 166.650.000. Itu hanya dari 3 itu ya. Dan di sini kan 5 tahun, saya 5 tahun. Biasanya mobil 0 sampai 5 tahun itu kan perbaikan sedikit ya, perbaikan kaki-kaki juga sedikit, perbaikan lain-lain ya juga sedikit, kecuali yang memang error bawaan pabrik itu. Nah, itu tidak saya hitung. Dan selama pemakaian 1 tahun expander itu juga nggak ada pembiayaan seperti ganti sekop lain sebagainya, itu nggak ada. Pengalaman juga yang di Baleno hatchback itu selama 3 tahun saya pakai itu tidak sama sekali mengganti apapun, itu tidak ya, kecuali ganti ban karena pernah pecah ban itu. Sekok itu pernah bocor juga garansi. Jadi memang mobil 0 dari 5 tahun itu untuk spare part kita tidak terlalu memperhitungkan, dan itu hasilnya. Nah, kemudian ya saya bisa ngirit 172 juta. Terus orang-orang kan bilang gini, lah baterainya mas, baterainya aja separuh harga, separuh gini ya. Ya sama aja sebenarnya. Mobil biasa maupun mobil listrik itu ya sama-sama ada pembiayaan ketika sudah 8 tahun up. Nah, ini kan baterainya 8 tahun. Sebelum usia 8 tahun kok baterai health-nya itu di bawah 80% kan katanya diganti gitu ya. Diganti sama pihak wuling. Sama mobil konvensional itu 8 tahun itu pasti juga sudah banyak sekali perbaikan ya. Kalau kita pemakaiannya nggak bagus mungkin bisa turun mesin ataupun apa, itu pasti ada ya, AC dan lain sebagainya, itu perbaikannya tetap ada itu, walaupun ya harga baterainya ini tetap lebih mahal. Tapi kan teman-teman nggak pernah pikir ini. Nah, nanti kalau ganti baterai, iya ganti baterai ibaratnya kita hitung kasar lah jeleknya 150 juta. Nah, setelah kita ganti 150 juta 8 tahun lagi ke depan kan enak, kita tidak modal mobilnya, cuman modal baterainya aja gitu. Kalau mau pakai mobil usang ya, kalau nggak mau ya dijual beli baru. Kalau mau ya cuman modal baterainya aja, mobilnya udah ada. Itu nanti bisa lebih irit lagi. Nah, itu dari sisi keiritan ya kalau kita mau ngirit. Tapi yo kerja capek-capek hasilnya gede, hasilnya banyak, terlalu ngirit, uangnya buat apa? Mau mati juga nggak dibawa uangnya kok itu. Nah, kemudian setelah kita dapat pengiritan itu, lalu apa yang harus kita korbankan gitu ya? Yang kita korbankan itu pertama kenyamanan ya. Kalau mobilnya Ioniq 700 juta ya jangan tanya. Tapi kalau harganya 300 juta seperti ini dengan dimensi kecil, kenyamanan ya pasti itu jauh dari harapan. Nah, notabene para sultan itu duitnya banyak, yang dicari kenyamanan. Kalau mobilnya ini ya justru kenyamanan itu tidak didapatkan. Itu pertama. Kedua,
bagasi atau space ya, ruang kosong di dalam mobil ini. Karena mobilnya kecil ya ini nggak dapat space yang bagus, yang banyak, itu kita harus korbankan untuk ini semua demi keiritan tadi. Nah, ya mungkin ya kecepatan dan lain sebagainya ini kan terbatas. Mobil Wuling ini jalan di 106 km itu udah pakai mode normal. Kalau pakai mode eco itu dibatasin di 84 km per jam. Ya serasa banter-bantaran. Kalau dulu mobil kayak gini di depan tuh bisa banter-bantaran, ya sekarang di sini nggak bisa. Masuk tol pun itu. Kemudian ya untuk perjalanan jauh kita selalu kepikiran gitu. Pikiran kita tuh berat. Contohnya kita mau perjalanan jauh, Semarang lah contoh, dari Madiun ke Semarang atau mau ke Surabaya, itu udah berpikir berkali-kali gitu. Kalau orang cerdas pasti nggak pakai mobil listrik seperti ini gitu. Kalau Ioniq mungkin bisa, tapi kalau seperti ini nggak bisa. Orang cerdas mau ke Surabaya pakai mobil seperti ini. Kenapa? Menghabiskan waktu. Katanya waktu adalah uang. Kalau pakai ini nanti di tengah jalan ngecas 2 jam sampai 4 jam, itu kan udah uang gitu. Nggak cocok sekali untuk perjalanan jauh. Lalu yang dicari apa sih gitu? Kalau keiritan dapat, kenyamanan nggak dapat, ini dapat. Banyak orang itu membeli mobil listrik itu yang dicari, yang paling dicari itu satu sebenarnya, notice di jalanan. Jadi karena ini mobilnya baru, teknologinya baru, modelnya baru, seperti Ioniq, Wuling itu kan modelnya kan unik gitu. Jadi yang dicari itu para sultan itu ya notice gitu. Ketika dia nyetir mobil di jalan, dilihat orang itu ada rasa ya dibilang riak ya nggak riak, dibilang gini tapi itu notice lah, bahasa kerennya, bahasa halusnya ya notice, kasarnya ya riak gitu. Ya gila itu mobil diperhatikan orang. Jadi orang-orang yang haus perhatian orang di jalanan ya pakai mobil listrik guys. Ya sepurane sih kayak gitu ya. Ya ini pengalaman aja sih, banyak di YouTube juga bilang gitu ya. Karena yang paling dicari pakai mobil seperti ini itu ya apa, notice dari orang-orang. Dan memang benar sih di jalanan itu dari orang mengetawakan sampai orang menyuding itu selalu ada. Dan ya itu mungkin teman-teman yang memakai mobil listrik juga bisa komen di bawah ya, gimana perasaannya membawa mobil yang mungil ini, yang notabene ya kalau ini bukan mobil listrik gak bakal mau pakai, sumpah gak bakal mau pakai. Ya contohnya aja seperti Karimun, seperti ya Karimun, apalagi itu yang kecil-kecil seperti Karimun itu kan, kalau kita pengguna mobil 300 juta ke atas mau pakai kayak gitu ya mikir gitu ya. Tapi kalau pakai mobil listrik beda lagi ya, notisnya itu beda. Nah mungkin itu sharing saya ya, dari hitungan saya, pengalaman saya yang saya alami sendiri di mobil Wuling REV ini dan juga Xpander Cross ya. Jadi untuk mencapai keiritan, untuk mengejar keiritan itu tadi, saya harus mengorbankan efisiensi, mengorbankan kenyamanan, mengorbankan akomodasi, bagasi dan lain sebagainya, mengorbankan ketenangan pikiran. Itu udah pasti setiap kali perjalanan jauh. Tapi itu semua terbayar kalau kita mempunyai mobil yang konvensional untuk perjalanan jauh. Walaupun akhirnya mobil lama yang mobil konvensional itu jarang kepake kecuali perjalanan jauh. Dan efeknya apa? Mobil yang jarang kepake itu pertama baunya nggak enak ketika mau pakai, kedua kayak jok-joknya kan udah kulit semua. Kalau kulit jarang dipakai kan kaku semuanya, jadi nggak enak itu. Kemudian ya yang lainnya, efeknya kita berat mampir ke pom bensin. Kalau dulu enak sekarang berat karena memang jarang mengeluarkan uang banyak untuk itu semua. Tapi kalau beda lagi itu kalau sultan yang mengalaminya. Jadi mobil ini akan saya jadikan percontohan, akan saya jadikan uji coba. Pertama saya menggunakan fast charging terus gitu ya. Akan saya gunakan fast charging yang 32 ampere ya, yang standarnya Wuling. Kemudian saya akan pakai terus ini melebihi, mungkin teman-teman yang seusia mobil ini belum ada yang mencapai kilometer mobil ini. Sekarang udah 3.560 km ya, belum ada 2 bulan, 1 bulan berapa hari. Nah ini akan saya praktekkan sampai 5 tahun ke depan ya. Ya semoga saja sampai 5 tahun ke depan, tidak di 3 atau 4 tahun terjual ya, nggak tahu. Tapi ya rencananya gitu untuk mobil harian. Kalau saya nggak pakai, nanti mungkin dipakai sekolah anak saya nanti ke depan ketika udah SMA ke atas ya, bisa jadi. Tapi ini akan saya jadikan kelinci percobaan saya antara mobil konvensional dan mobil seperti ini. Nah nanti itu gimana pengalamannya, terus tetap ikuti di channel kita, jangan lupa subscribe. Dan terima kasih yang sudah subscribe, dan silahkan kita komen-komen untuk sharing-sharing ya dari
kalau saya banyak kesalahan ya pasti ada, dari pengalaman teman-teman semua bisa di-sharingkan di kolom komentar. Nah, itu pengalaman saya memakai mobil listrik Wuling REV dari kacamata orang biasa ya, orang sipil, bukan kacamata para sultan. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.